Pria kelahiran 10 Juli 1983 itu juga merasa bersalah setelah mengakui pengakuan dengan Momo Twice. Apa yang terjadi dengan Taeyong? Halo guys, I'm Yuso Kim. Welcome back to my YouTube channel. Gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Hari ini gerah banget sumpah ya. Dengan cuaca yang sangat gerah ini, aku akan mengabarkan berita yang super duper gerah juga dan lebih gerah dari cuaca yang saat ini. Dan pastinya berita-berita yang aku akan kabarkan kepada kalian semua ini beritanya lagi hangat banget. Jadi ya sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Nah buat kalian yang gak mau ketinggalan tentang update terbarunya alias gak mau jadi orang yang kudet, langsung aja subscribe channel aku ya guys, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share-nya juga dong ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama, ini adalah berita yang lagi panas banget dibicarakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Dan ini juga beritanya kurang menyenangkan sih. Datanya dari Hichul dan juga Momo Twice, yang mana mereka ini dikabarkan telah putus. Wait, sebelum kita membahas tentang bagaimana mereka putus, kita akan ngulik dulu bagaimana pasangan tersebut dikabarkan berkencan. Oke, kita bahas dulu gimana awal mereka menjalin hubungannya. Jadi Jungkook pada tahun 2020, tepatnya pada Januari ya, anggota Super Junior yaitu Kim Hichul dikonfirmasi sedang menjalin hubungan nih dengan anggota Twice yaitu Momo. Hal itu dinyatakan oleh label agensi dari kedua idol tersebut. Agensi mereka sendiri mengatakan, kami mengonfirmasi bahwa setelah keduanya memiliki hubungan senior-junior, mereka pun memulai berkencan, yeay! Dan kabar Hichul dan Momo berpacaran sebelumnya dirilis oleh Market News pada Kamis tanggal 2 Januari tengah malam waktu Korea Selatan. Nah, Market News ini menyebutkan nih guys bahwa kedua musisi itu berpacaran berdasarkan investigasi yang dilakukan. Jadi Market News mengatakan bahwa keduanya sedang membangun hubungan cinta yang indah satu sama lainnya meskipun jadwal mereka yang super padat. Dilaporkan bahwa di tengah suasana industri hiburan dengan banyaknya insiden, keduanya adalah sumber dukungan yang sangat besar satu sama lain. Hubungan keduanya dimulai sebagai senior dan junior yang dekat, namun kini mereka sudah menjadi pasangan. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa keduanya mulai mengenal satu sama lain sejak muncul dalam program yang sama pada tahun 2017 yang lalu. Kabar Hichul dan Momo berpacaran yang dirilis oleh Market News pun menjadi trending. Market News juga sebelumnya melaporkan bahwa Hichul dan Momo berpacaran pada bulan Agustus, namun kala itu pihak agensi dan label kedua pesohor tersebut membantah bahwa keduanya berkencan. Kim Hichul sendiri itu memulai debut pada tahun 2005 nih guys, sebagai bagian dari Super Junior dan terus bertahan dalam grup tersebut hingga saat ini. Hichul juga bukan hanya aktif sebagai musisi, tapi dia juga tampil dalam sejumlah film, acara televisi, dan juga drama Korea. Sedangkan untuk Momo sendiri, Momo ini debut pada tahun 2015 sebagai bagian dari Twice. Dan untuk informasi aja ya guys, dalam secara langsung aplikasi V-Live di episode Petionista Tengko bersama dengan Taeyeon SNSD, Hichul ini telah mengungkapkan bahwa dia itu merasa bersalah setelah hubungannya dengan Momo itu terungkap. Jadi pada saat itu Hichul menuturkan, publik dan bahkan penggemarku pasti sangat kecewa saat berita pacaran tersebut muncul. Tetapi mereka berkata, Anda tidak pernah menyebabkan insiden besar di masa lampau, jadi hal semacam ini nggak apa-apa sih. Terima kasih, kami akan selalu mendukungmu. Dan itu adalah hal yang ngebuat Hichul di sini merasa bersalah. Pria kelahiran 10 Juli 1983 itu juga merasa bersalah setelah mengakui pengakuan dengan Momo Twice karena ia justru mendapatkan lebih banyak dukungan. Hichul juga mengungkapkan bahwa ia sebenarnya telah mempersiapkan album solo, judulnya adalah Power Vital. Namun, ia memilih menunda album solonya tersebut. Nah, lalu si Taeyeon bertanya sama Hichul, apa sih penyebabnya? Apakah karena Hichul takut orang-orang akan salah mengartikannya? Hichul pun menjawab, benar sekali. Saya ingin memblokir segala sesuatu yang bisa menjadi salah tafsir. Jadi, dia pun berbicara bersama dengan agensi dan bilang akan merilis album nanti saja. Kim Hichul juga telah membagikan hal-hal yang sempat dia rasakan. Dia mengatakan, aku sedih saat itu, tetapi pada waktu yang sama aku tidak berpikir aku membuat keputusan yang salah. Aku tidak akan bisa menyanyikan lagu itu dalam suara yang aku miliki di usia 38 tahun ini, tapi aku tetap bisa menyanyikannya di kemudian hari, ujar Hichul. Hichul juga telah mencoba menjadi pribadi yang lebih positif. Namun siapa sangka nih guys, dibalik keharmonisan dari hubungan Hichul dan juga Momo, dan kita juga tidak pernah mendengar sama sekali ada kabar yang kurang mengenakan dari kedua idol tersebut, kita justru mendapatkan kabar yang kurang mengenakan pada tanggal 8 Juli hari ini. Jadi Hichul dan juga Momo dikabarkan telah mengakhiri hubungan kencan mereka setelah bersama selama 1 tahun 6 bulan pasca go public. Seorang sumber dari industri hiburan mengatakan,
aku tahu bahwa Kim Hee Chul dan juga Momo putus. Kim Hee Chul dan Momo adalah teman dekat di industri hiburan, tetapi mereka mengembangkan perasaan satu sama lain lalu menjadi sepasang kekasih dan secara resmi mengakui hubungan mereka pada Januari tahun lalu. Namun diketahui bahwa hubungan mereka baru-baru ini memburuk guys, karena disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Nah, seorang sumber juga mengatakan keduanya sangat sibuk dengan kegiatan mereka, sehingga hubungan mereka mulai berantakan. Dan aku juga tahu bahwa mereka mengakhiri hubungan mereka dan kembali menjadi sebatas Sunbae dan juga Hubei. Well, cikgu tadi kalian sudah melihat bagaimana perjalanan dari kisah cintanya Momo dan juga Hee Chul sampai akhirnya mereka putus. Jadi mereka itu pada awalnya ya saling mengenal sebagai senior junior. Lalu akhirnya hubungan mereka terbentuk menjadi sepasang kekasih. Namun sayang beberapa saat setelah itu mereka justru dikabarkan putus. Alasan putus mereka adalah dikarenakan keduanya sama-sama sibuk. Wah, kalian dapat lihat ya bagaimana sibuknya jadwal Momo dan juga Hee Chul itu emang benar-benar kayak sibuk banget sih. Terutama dengan Momo ya, seperti yang kalian lihat jadwal Twice itu super padat. Belum lagi buat album Jepang, sekarang lagi album Inggris, nanti album Korea, gila banyak banget guys. Jadi dengan jadwal yang super padat ini, mereka itu nggak punya kesempatan untuk meluangkan satu sama lain. Nah, kalau kita aja nggak bisa meluangkan kesempatan untuk bersama satu sama lain ya, gimana hubungan kita dapat terus berjalan gitu ya. Yang namanya sebuah hubungan itu nggak bisa kalau kita itu cuman LDR doang, alias kayak cuman sebatas teleponan. Kita juga perlu mengembangkan hubungan kita, apakah itu dengan ketemuan nanti satu sama lain, kita menceritakan bagaimana keluh kisah dan kita juga bisa makan bareng, hangout bareng, itu yang akan membuat hubungan kita itu makin berat. Kalau kayak gini, keduanya sama-sama sibuk ya bagaimana mereka bisa mengembangkan hubungan mereka lebih dalam, bener nggak guys? Dan kalau mereka putus ya kita mau gimana lagi ya, itu adalah hubungan mereka dan ini adalah pilihan yang telah dipilih oleh mereka. Dan Cinggu, kalau kita berbicara mengenai idol K-pop yang putus dikarenakan kesibukan masing-masing, sebenarnya ya, Momo dan juga Hee Chul itu bukan pasangan satu-satunya yang putus. Masih ada beberapa lagi yang putus dikarenakan kesibukan masing-masing. Kalian pasti pengen tahu siapa aja sih mereka? Oke, langsung aja kita cek one by one siapa sih yang putus dikarenakan kesibukan masing-masing. Untuk pasangan yang pertama di sini ada pasangan Nikun dari 2PM dan juga Tiffany dari SNSD. Nah, rumor dating antara Tiffany dan Nikun itu beredar di tahun 2014 nih guys. Dan keduanya terciduk saat makan bareng di sebuah restoran. Sayangnya hubungan itu berakhir di tahun 2015 karena kesibukan masing-masing. Banyak pula rumor yang menyebutkan jika mereka putus karena adanya orang ketiga nih. Wah, siapa yang jadi orang ketiga? Apakah kalian? Ngaku nggak? Ngaku kalian? Dan untuk pasangan yang kedua di sini ada Honey Exit dan juga Junsu dari JYG. Nah, hubungan Honey dan Junsu itu terungkap pada awal tahun 2016, namun hubungan tersebut hanya bertahan hingga bulan September 2016. Selain nggak direstui oleh penggemar masing-masing, keduanya juga memilih berpisah karena kesibukan pekerjaan. Nah, kabar putusnya Honey dan Junsu itu sempat menghebohkan publik loh guys. Lalu kita akan masuk ke pasangan yang ketiga. Ini adalah Crystal dari FX dan juga Kai dari EXO. Kabar kencan Crystal dan juga Kai itu pertama kali dibongkar oleh Dispatch di awal tahun 2016. Jadi mereka ini kayak terciduk gitu makan bersama di sebuah restoran favorit Crystal dan juga sang kakak Jessica Jung. Nah, hubungan mereka terjalin hanya sampai pertengahan 2017 dan meski nggak direstui para penggemar, namun keduanya memutuskan mengakhiri hubungan tak lain karena kesibukan masing-masing. Lalu yang keempat, ini masih dengan cowok yang sama, yaitu Kai EXO bersama dengan salah satu member dari Blackpink, Beach Nanan Selo. Ya, siapa lagi kalau bukan Jennie ya. Jadi untuk Kai dan juga Jennie itu terciduk tengah berkencan di awal tahun 2019 oleh Dispatch. Jadi kabar tersebut of course langsung menghebohkan publik. Dan gak lama setelah terkuaknya hubungan mereka, agensi pun mengatakan bahwa Jennie dan juga Kai telah putus dikarenakan mereka ingin fokus ke pekerjaan masing-masing. Sayang banget ya guys. Dan untuk pasangan yang terakhir ini adalah Jihyo dari Twice dan juga Kang Daniel. Sama-sama member Twice juga. Di bulan Agustus tahun 2019, netizen dikejutkan dengan kabar Jihyo dan Kang Daniel yang sudah dating. Dan ternyata keduanya sudah mulai bersama sejak awal tahun 2019 nih guys. Namun sayang nih Cinggu, pada tanggal 10 November 2020, agensi mengatakan bahwa Jihyo dan juga Kang Daniel telah putus. Hal itu dikarenakan jadwal keduanya sangat padat hingga jarang bertemu. Nah guys, dari sekian banyaknya idol yang putus dikarenakan mereka itu sibuk, mana yang buat kalian tuh paling patah hati di saat mereka putus? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kali ini tentangnya dari Taeyong NCT, yang mana Taeyong ini memberikan kabar yang benar-benar bahagia untuk kita semua. Apa yang terjadi dengan Taeyong? Nah Cinggu, baru-baru ini Taeyong NCT itu dikabarkan menjadi juri dance program survival terbaru dari Mnet. Menurut Spotify News, pada tanggal 8, Taeyong akan menjadi juri survival crew dance wanita pertama Mnet, Street Woman Fighter.
Street Woman Fighter adalah program di mana 8 kru tari wanita yang mewakili Korea muncul dan berperang tanpa konsesi untuk menjadi kru K-Dance Global No. 1. Ini adalah pertama kalinya bagi Taeyong menjadi juri di program seperti Survival, dan dia juga berencana untuk memimpin Street Woman Fighter bersama dengan sang senior yaitu Boa yang disebut Asia Star. Street Woman Fighter sendiri akan segera tayang perdana pada bulan Agustus. Wah, makin nggak sabar ya untuk nonton acaranya. Dari segi konsep aja, kayaknya nih acara benar-benar bagus banget nih. Apalagi dengan hadirnya Taeyong sebagai juri, of course, kita sebagai citizen itu pasti bersemangat dong buat nonton bagaimana acara Street Woman Fighter. Dan Jinggu, ini ada berita terakhir, ini beritanya agak miris juga sih, yaitu tentang artis rookie yang dikeluarkan dari drama. Katanya sih dia itu dikeluarkan karena nggak bisa berakting gitu nih guys. Wah, siapa sih dia? Kok bisa begitu banget ya dikeluarinnya? Karena jujur, ini adalah first time aku ngedengerin ada artis yang keluar karena nggak bisa berakting. Sebelum-sebelumnya aku nggak pernah dapat, mungkin aku kudet ya kali ya, makanya aku baru pertama kali denger. Artis pendatang baru yang bernama Park Ye-eun dikabarkan dikeluarkan dari pemeran drama TVN yang akan datang karena kemampuan aktingnya yang buruk. Menurut laporan eksklusif dari Ilgang Sport, Park Ye-eun dikeluarkan dari line-up TVN Return karena kemampuan aktingnya yang masih buruk. Dia terpilih sebagai pemeran utama wanita untuk drama tersebut, berpartisipasi dalam pembaca naskah bersama dengan Lee Jae-wook, Arin Oh My Girl, dan Min-hyun Nues, dan bahkan memulai proses syuting juga loh guys. Namun selama proses syuting diputuskan bahwa dia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi aktris drama. Dan setelah diskusi bersama dengan tim produksi, diputuskan bahwa dia akan dikeluarkan dari pemeran. Return saat ini sedang mencari penggantinya dan mulai sekarang pembuatan film telah ditangguhkan. Meskipun tidak jarang aktor dan aktris meninggalkan pemeran drama di tengah syuting, pergi dengan alasan akting yang buruk hampir tidak pernah terdengar. Agensi Park Ye-eun, HN Entertainment juga belum mengomentari laporan tersebut. Wah, jadi agak heran juga sih dengan berita yang satu ini. Karena kan sebelum penetapan pemain, mereka kan melakukan yang namanya pembaca naskah. Jadi menurut aku pas pembaca naskah kan kita bisa melihat aktor tersebut atau aktris tersebut bisa main drama atau enggak. Karena pas baca naskah ya guys, setahu aku meskipun aku juga gak pernah main drama ya, itu kan kita bisa ngelihat dia dari segi ekspresi, dari segi bacanya gimana. Masa sih nggak tahu bahwa dia itu adalah pemain yang buruk? Masa pas mulai proses syuting baru dikeluarin? Jadi agak heran sih dengan berita yang satu ini. Ini beneran dikeluarin karena nggak bisa acting atau ada karena something? Kan kita nggak tahu nih. Ya apapun itu kita percaya aja ya dengan apa yang terjadi pada berita. Dan nanti kita tunggu nih bagaimana comments dari HN Entertainment. Masa sih agensinya diem aja dikatain artisnya nggak bisa acting? Nggak mungkin diem aja guys, nggak mungkin kayak gitu. Pasti nanti agensinya akan speak up. Karena gini Cinggu, kalau artisnya udah dibilang nggak bisa acting, gimana nih ada tawaran baru, mau nggak? Ngajakin artisnya nggak mau dong ya, karena yang punya drama juga agak sungkan gitu buat ngajakin dia, karena katanya dia itu nggak bisa acting. Sebenarnya cukup miris juga dan agak kasihan sama yang si aktris rookie, tapi mau gimana lagi ya, yang namanya kalau kita ngebuat drama, kalau abal-abal dramanya alias orang yang memainkan peran tersebut agak kurang baik, nanti kan yang dikritik siapa lagi? Kalau bukan pihak produksi sama dia juga. Ya, untuk menghindari hal-hal yang buruk di kemudian hari, misalnya kayak kritikan terhadap karakter dari pemain alias kemampuan dia dalam berakting atau sampai penurunan rating, ya udah keputusan ini diambil lebih awal, jadi tidak ada yang rugi. Nah, kalau kalian sendiri gimana melihat berita yang satu ini? Apakah kalian punya pemikiran yang berbeda? Langsung aja dong ya komen di kolom komentar. Oke Cinggu, berita dari aktris rookie tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusra Kim pamit. Annyeong, 감사합니다.